Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tony Adam, NRP 111017-1008 dari kelas 4 tingkat elektronika A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara untuk membuat proposal usaha sesuai dengan panduan CPPBD. Saya akan membuat alat inovasi ESPIC atau Electric Sprayer with Photovoltaic Cell. Latar belakang pembuatan alat inovasi ini diawali dari yang pertama, pertanian merupakan sektor penyuplai bahan pangan terpenting di Indonesia. Kedua, namun kenyataannya di lapangan, para petani masih menggunakan alat konvensional manual yang membuat produktivitas sektor pertanian masih kurang. Yang ketiga, didasari kedua hal tersebut, dibuatlah alat inovasi dengan sumber energi yang ramah lingkungan dan mudah untuk ditemukan. Kemudian yang terakhir, sehingga untuk jangka panjangnya diharapkan mampu memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan energi alternatif untuk para petani. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, alat inovasi ESPIC atau Electric Sprayer with Photovoltaic Cell dapat meningkatkan produktivitas petani dalam pemeliharaan tanaman. Yang kedua, alat inovasi ESPIC dapat meringankan beban yang pada awalnya menggunakan alat konvensional dengan cara dipanggul, digantikan dengan alat inovasi berbasis elektrik yang lebih efisien. Yang ketiga, membantu program pemerintah dalam peningkatan mutu pangan masyarakat di Indonesia. Yang terakhir, bagi mahasiswa dapat meningkatkan ilmu di bidang teknologi dan meningkatkan rasa sosial serta kepedulian terhadap lingkungan, khususnya masalah pertanian di Indonesia. Deskripsi produk inovasi. Alat inovasi ESPIC atau Electric Sprayer with Photovoltaic Cell merupakan alat inovasi penyemprot tanaman dengan menggunakan sumber energi cahaya matahari menggantikan alat penyemprot tanaman konvensional yang sebelumnya. Alat inovasi ESPIC ini menggunakan baterai untuk menyimpan energi yang telah didapatkan dari cahaya matahari, yaitu dengan solar cell, dan sebuah motor DC untuk memompa air, pestisida, bahkan cairan lain untuk tanaman. Keterbaruan produk. Yang pertama, alat inovasi ESPIC penggunaannya di lapangan dengan cara didorong, bukan dipanggul seperti alat konvensional yang sebelumnya, karena ini tidak sesuai dengan petani yang umurnya sudah tua. Yang kedua, kemudian untuk watt peak atau WP dari solar cell-nya juga lebih besar dibandingkan inovasi yang sudah ada, menjadikan alat inovasi ESPIC ini lebih banyak menyerap cahaya matahari untuk dijadikan sebagai sumber energi. Yang terakhir, pemilihan motor DC dengan bentuk yang kecil dan ramping namun mempunyai torsi yang besar membuat alat inovasi ESPIC ini terlihat simpel dan bekerja lebih kompleks dari alat inovasi yang sebelumnya. Berikut ini adalah spesifikasi teknis dari alat inovasi ESPIC. Komponen terdiri dari power, controller, aktuator, dan monitoring. Komponen power spesifikasinya solar cell 50 WP, mereknya Luminous, baterai 9Ah 12 volt, mereknya Luminous. Kemudian untuk komponen controller dengan spesifikasi solar charge PWM, merek EPHC. Untuk aktuator spesifikasi motor DC 12 volt. Kemudian untuk monitoring spesifikasinya VU meter. Roadmap pengembangan produk. Yang pertama, desain dan perancangan alat secara sederhana. Kemudian percobaan alat untuk digunakan ke skala kecil atau dalam hal ini kelompok tani desa. Kemudian yang ketiga, pemantapan desain dan perancangan alat secara kompleks. Yang keempat, percobaan alat untuk digunakan ke skala menengah atau kelompok tani kecamatan dalam hal ini. Kemudian yang kelima, komersialisasi alat inovasi keluar kota, namun dalam satu provinsi. Yang terakhir, komersialisasi alat inovasi secara nasional. Target pasar. Yang pertama, wilayah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepadatannya di tengah kota atau di pinggiran kota. Usia 25 sampai dengan 45 tahun. Jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Pekerjaan, pengusaha, petani, agama, semua agama dan kepercayaan,
dan kelas sosial menengah serta kelas atas. Masuk ke penetapan biaya produksi dan harga jual produk. Dalam hal ini tim kami memberikan harga produksi sebesar Rp675.000 dengan harga jual produknya ditambah laba 40% dari biaya produksi, yaitu 10% dari Rp675.270.000, hasilnya Rp945.000. Rencana pemasaran produk. Untuk pemasaran di tempat ini menggunakan cara media cetak, yaitu dengan satu pembagian atau pemberian brosur, yang kedua pemasangan spanduk, yang ketiga pemasangan papan iklan. Kemudian sistem distribusi di tempat ini menggunakan cara langsung ke konsumen. Proses yang dapat membuat konsumen untuk memilih lagi atau kembali lagi membeli produk di tempat ini salah satunya adalah dari proses pelayanannya, karena proses pelayanan di tempat ini ramah, tepat, dan cepat. Tim pelaksana. Berapa divisi dari tim pelaksana di tempat ini? Yang pertama, penggagas inovasi. Yang kedua, divisi keuangan. Yang ketiga, divisi pemasaran. Yang keempat, divisi pengerjaan produk. Yang kelima, divisi pengiriman. Output dari kegiatan. Yang pertama, jenis output unit inovasi, jumlahnya ada 10. Waktu penyelesaian tahun 2021, keterangan 10 unit produk. Yang kedua, jenis output pendaftaran paten, jumlahnya 1. Waktu penyelesaian tahun 2022. Yang ketiga, jenis output pendaftaran merek dagang, jumlahnya 1. Waktu penyelesaian tahun 2022. Yang keempat, jenis output pelatihan, jumlah 1. Waktu penyelesaian tahun 2022. Yang kelima, jenis output pameran inovasi, jumlahnya 1. Waktu penyelesaian tahun 2023. Kemudian yang terakhir, alat bantu produksi, jumlahnya 1. Waktu penyelesaian tahun 2021. Berikut ini adalah rencana penggunaan anggaran dari alat inovasi SPIK. Ada dua bagian uraian, yaitu yang satu pengembangan produk atau supporting, yang kedua lain-lain seperti legislasi, izin sertifikasi, penyusunan laporan, dan lain-lain. Untuk subtotal biaya pengembangan produk Rp75 juta, untuk subtotal biaya lain-lain Rp15 juta, dan total keseluruhan yaitu Rp90 juta. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya terkait CPPBT dari alat inovasi SPIK yang akan saya kembangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.